Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Asmi Fitria Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 11, akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang disiplin positif yang saya diseminasikan kepada Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Paninggaran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf tata usaha SMP Negeri 2 Paninggaran. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini di acara diseminasi aksi nyata disiplin positif. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita semua, nggih Bapak Ibu, sehingga kita bisa hadir di sekolah ini. Saya Asmi Fitria Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 11, akan menyampaikan diseminasi tentang disiplin positif. Nah, sekarang disiplin positif, menurut Bapak Ibu, arti disiplin itu ada yang tahu? Dilarang sikap Monggo Bu Sani. Iya, disiplin menurut saya pribadi ya. Disiplin itu yaitu taat aturan, ya, tidak melanggar. Oke. Baik, terima kasih Bu Sani. Tepat. Jadi disiplin itu termasuk salah satunya yaitu taat aturan. Nah, sekarang menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, maka disitulah ada disiplin yang kuat. Disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini tadi Bu Sani bilang taat terhadap aturan. Nah, di dalam aturan itu terdapat nilai-nilai kebajikan yang dimasukkan di aturan tersebut. Nggih? Nggih. Nah, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersumber dari nilai-nilai positif yang dimiliki murid, harapan yang diinginkan murid, dan harapan guru pada murid. Keyakinan kelas berupa kalimat positif, lugas atau jelas, mudah dipahami, dan bisa ditinjau untuk dikembangkan. Nah, sekarang mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas, ya? Jadi perbedaannya itu seperti apa? Sekarang ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai roda 2? Ada yang tahu kenapa kita harus pakai helm, Bapak Ibu? Menjaga keselamatan. Oke, menjaga keselamatan. Nah, sekarang Bapak Ibu guru sepakat untuk menjaga keselamatan. Apakah ada yang masih berpendapat memakai helm karena takut ditilang Bapak polisi? Salah satunya itu. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu guru masih beranggapan memakai helm karena takut ditilang Pak polisi, artinya motivasi Bapak Ibu guru masih eksternal. Jadi motivasinya dari luar. Tapi ketika Bapak Ibu guru sudah menyadari memakai helm karena untuk keselamatan, artinya Bapak Ibu guru sudah memiliki motivasi internal. Nah, perbedaannya kalau motivasi eksternal itu kan ketika tidak ada Pak polisi, kita tidak memakai helm. Tapi kalau sudah memiliki motivasi internal, ada tidaknya Pak polisi, kita akan memakai helm. Seperti itu, nggih? Nah, sekarang untuk pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami.
Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini salah satu perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan itu dibuat oleh salah satu pihak saja, biasanya oleh guru. Tetapi ketika keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu melibatkan murid. Jadi murid tahu, oh keyakinan kelas kita itu seperti ini. Jadi murid memiliki kesadaran diri karena dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Seperti itu. Nah, di sini ada peraturan atau keyakinan kelas. Bapak Ibu guru mungkin bisa membantu saya untuk mengisi nilai kebajikan apa yang ingin dituju dari peraturan atau keyakinan kelas ini. Oke. Pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa Pak? Tanggung jawab dan kedisiplinan. Oke, tanggung jawab dan kedisiplinan. Coba kita cek. Nggih, tepat nggih, tanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain berarti nilai apa yang ingin dituju Bapak Ibu? Saling menghormati. Apa? Saling menghormati, menghargai. Nggih, saling menghormati dan menghargai. Betul. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Mantap memang. Nggih, guru PKN kita emang luar biasa nggih. Nah, selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Coba Bu Sani. Napa Bu Sani? Apa ya hadir? Disiplin masuknya ya, disiplin. Iya, Pak. Disiplin. Coba kita lihat menghormati lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Disiplin juga termasuk nggih, karena kan berkomitmen. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan berarti apa? Coba kalau kalau kita kalau terjadi kekerasan berarti apa? Kenapa? Menghani keselamatan, keamanan. Coba kita cek. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai apa yang ingin kita tuju untuk apa? Kesehatan. Ya, betul. Bergantian atau menunggu giliran, antri. Disiplin. Saling menghormati, ya. Kesabaran. Kemudian menggunakan masker. Kesehatan. Coba cek. Oke, kesehatan, keselamatan. Nah, kemudian jangan berlari di kelas dan koridor. Keselamatan. Betul, keselamatan dan keamanan. Nah, jadi peraturan atau keyakinan kelas yang dibuat itu kita akan memiliki nilai-nilai kebajikan yang akan dituju. Nah, sekarang keyakinan kelas itu akan menimbulkan disiplin positif. Nah, bersama kita ciptakan budaya positif di SMP Negeri 2 Paninggaran, dimulai dengan membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum masuk ke tujuan disiplin, biar Bapak Ibu semangat, nanti ketika saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu guru, pagi, tetap semangat, luar biasa. Seperti itu nggih? Semangat pagi, tetap semangat, luar biasa. Oke. Nah, selanjutnya yaitu tujuan disiplin. Nah, di sini tujuan disiplin positif yaitu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri
yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan ketiga, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Nah, ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Kelihatan boten? Kurang ya? Nah, pertama yaitu penguasaan. Penguasaan itu kebutuhan dasar manusia itu ingin diakui, ya. Jadi penguasaan. Jadi ketika anak memiliki bakat menari, bakat menyanyi, bakat menghitung, anak itu akan merasa kebutuhannya itu ingin diakui atas penguasaan dia terhadap suatu materi atau suatu keahlian seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kadang anak-anak kita ketika di kelas akan ribut sendiri, seperti itu kan. Nah, kita bisa melihat kebutuhan dasar apa anak kita. Bisa jadi ingin perhatian, membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ingin mendapat perhatian Bapak Ibu guru ya dengan cara itu caper, cari perhatiannya, ribut sendiri, cerita sendiri seperti itu. Kemudian bertahan hidup. Bertahan hidup bisa saja ingin memenuhi. Kadang ada anak yang datang terlambat ya. Ketika ditanya kenapa, makan dulu Bu. Nah, berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi anak itu kan kebutuhan dasar. Karena dia lapar, karena dia belum sarapan, berarti dia ini makan. Makanya, nah kita sebagai guru perlu tahu kebutuhan dasar apa yang akan dipenuhi anak, yang perlu dipenuhi anak, dan solusinya bagaimana. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan. Kadang anak merasa tidak bebas. Nah, ketika anak merasa tidak bebas akan menunjukkan rasa malasnya, ya, karena keinginannya dia tidak tersalurkan. Jadi anak akan tidak perhatian di pelajaran. Kemudian kesenangan, kebutuhan kesenangan. Nah, ketika kebutuhan kesenangan ya anak menyukai apa. Jadi, nah itu adalah 5 kebutuhan dasar pada manusia. Nah, seorang guru harus dapat memahami 5 kebutuhan dasar dari murid-muridnya. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika ada melanggar peraturan seperti tadi di kelas, anak ada yang ngantuk, kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan sang anak ketika di kelas? Kalau ngantuk, kurang tidur. Nah, bisa kurang tidur, bisa lapar. Lapar mengakibatkan ngantuk, lemes. Tidak menarik. Nah, bisa pelajarannya tidak menarik. Dalam Bisa gurunya membagongkan. bisa gurunya membagongkan itu. Ya. Berarti nah, ya jadi kan bisa beberapa kebutuhan dasar ya. Dari satu kasus kebutuhan dasar anak itu bermacam-macam. Nah, guru perlu melakukan restitusi nanti ya. Oke Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kalau di sekolah kita masih ya, maksudnya jadi anak karena takut dihukum, ya anak akan manut dengan peraturan. Nah, terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dapat hadiah. Kalau peringkat 1 dapat kado gitu kan. Nah,
Eh, Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini merupakan motivasi apa, Bapak? Eksternal. Nggih. Motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal ini kelemahannya pada jangka panjang itu tidak bisa berjalan dengan efektif. Karena ketika tidak ada Bapak Ibu guru, anak tidak akan anut aturan, anak akan melanggar aturan itu karena anak itu akan takut. Dia kan manut sama aturan itu karena takut hukuman kan? Atau anak itu akan rajin belajar, dapat peringkat 1 karena ingin mendapat hadiah dari Bapak Ibu guru. Nah, jadi motivasi eksternal itu sebenarnya kurang efektif untuk jangka panjang anak. Nah, yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi menumbuhkan kesadaran diri pada siswa ini adalah motivasi internal. Dalam diri murid itu, murid sudah sadar diri. Jadi ada tidaknya Bapak Ibu guru, anak akan tetap manut sama aturan atau keyakinan kelas mereka. Nah, di sini perbedaan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi hukuman itu biasanya diberikan kepada anak yang tidak apa, Bu? Yang melanggar aturan, yang tidak melakukan sesuai keinginan kita. Nggih mboten? Ya. Jadi biasanya diberikan kepada anak yang tidak melakukan sesuai dengan keinginan kita. Itu adalah hukuman. Hukuman biasanya hanya diberikan itu dari gurunya saja, ya, tidak berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau konsekuensi itu diberikan sanksi kepada murid berdasarkan aturan yang sudah ada. Jadi berdasarkan aturan, keyakinan yang sudah ada, kesepakatan, nah anak diberikan sanksi. Nah, di sini sama-sama hukuman dan konsekuensi itu tidak nyaman bagi pelaku karena sang pelaku itu diberi sanksi, ya. Nah, kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan. Restitusi itu jadi sang pelakunya atau yang melanggar peraturan itu diajak diskusi oleh guru, keyakinan atau anak itu sudah melanggar apa, kemudian kesalahannya di mana, apa yang harus diperbaiki agar dia tidak melanggar lagi. Jadi menimbulkan kesadaran diri bagi muridnya, tidak langsung dihukum, tetapi ditanyakan dulu. Kita lihat kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan sang murid, kemudian nanti solusinya seperti apa. Seperti ketika saya sudah melakukan restitusi, ketika anak terlambat datang di kelas, nah ketika ditanya ternyata dia belum sarapan. Nah, kalau belum sarapan berarti kenapa kok belum sarapan di rumahnya, kayak gitu kan. Ternyata bangunnya kesiangan. Nah, berarti saya menanyakan ke anak, lah biar bangunnya tidak kesiangan seperti apa. Lah terus anaknya ya menyampaikan, walaupun ya anak menyampaikan berarti tidurnya tidak kemalaman, Bu. Terus saya harus pakai alarm biar saya bangunnya tidak kesiangan. Nah, walaupun mungkin anak masih melakukan itu, tapi restitusi ini butuh waktu yang kontinu untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa. Itu tidak langsung jerek berubah, itu tidak, tetapi butuh kesabaran, butuh proses bertahap seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada permainan, bukan permainan, jadi percobaan. Bapak Ibu yang sebelah kanan saya, kanan saya nanti sebagai pihak A. Berarti yang sebelah sini sebagai pihak A. Yang sebelah kiri sebagai pihak B.
Nanti yang pihak A menggenggam tangannya, beranggapan bahwa di dalam tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh dibuka orang lain. Itu pihak A. Pihak B itu adalah yang berusaha untuk membuka genggaman tangan tersebut. Oke? Boleh melakukan dengan segala cara, ya. Ya, tapi ya boleh melakukan dengan segala cara agar si A ini mau membuka genggamannya. Seperti itu. Nah, coba ayo silahkan, waktunya nggak usah banyak-banyak. Yang A ya sebelah sini, yang B yang bujuk. Hah? A sama ini. Enggak, jadi ini A, ini B. B seperti itu. Jadi Bapak Ibu berpasangan. Jadi nggak usah lama-lama, kita coba saja. Nanti Bapak Ibu yang si A ini mau membuka atau tidak, seperti itu. Monggo silahkan. Ini Pak Samuan, coba kita mau percobaan. Kita mengontrol diri si A itu. Jadi yang A, Pak Sapuan itu nanti jadi pihak A. Jadi Pak Sapuan itu beranggapan genggaman tangan Pak Sapuan itu ada sesuatu yang berharga. Nanti ada kehormatan. Ya, ada kehormatan. Nanti B, Pak Akram itu berusaha untuk membuka itu lah. Pak Sapuan ini nanti membukanya atau tidak itu Pak Sapuan. Baik, nanti Pak Akram itu bisa menggunakan segala cara, boleh membujuk, boleh bisa dibuka atau seperti apa. Nah, monggo, cobi, silahkan dicoba Bapak Ibu guru untuk melakukan percobaan ini. Oke, sudah ya, nggak usah panjang-panjang, sudah. Nah, sekarang kita lihat. Nah, apakah teman B berhasil membuka kepalan tangan Bapak Ibu guru? Oh, bisa. Yang buka sinten? Yang buka Bu Erni atau Bu Kunti? Oke, bilang kalau kamu sayang aku, tolong dibuka. Oke. Berarti saya nanti tanya ya. Tanya berarti kenapa membuka, Bu? Ya karena tadi itu temannya kan bilang kalau sayang aku dibuka, berarti kan kita terenyuh. Kalau saya nggak buka berarti kan saya nggak sayang. Oke, itu karena bujukannya seperti itu ya. Nah sekarang coba Bu Anggun. Coba, tadi dibuka atau enggak? Enggak. Kenapa? Ya cuma dia kayak gini. Ya dibuka dulu. Ya, enggak ada pujukan lain. Enggak ada pujukannya. Enggak ada pujukannya. Oleh karena itu makanya Bu Anggun tetap ya mempertahankan diri ya. Nah, di sini dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa Bapak Ibu yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan? Yang si A atau yang si B? Yang si A. Jadi kita sendiri si A yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kayak tadi Bu Kunti, kasihan ya, merasa berarti kan merasa melihat
Bu Erni butuh kasih sayang, ya, rasa cinta, ya. Iya, jadi tadi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi akhirnya dia membuka. Ada juga tetap karena tidak ada kebutuhan dasar yang ingin diininya, akhirnya dia tetap mempertahankan dengan menutup kepalan tangannya. Sama halnya dengan siswa kita, Bapak Ibu. Ketika kita memaksa anak-anak kita, murid-murid kita untuk melakukan sesuatu, tetapi anak atau murid kita itu belum sadar, tidak bisa sadar, ya percuma saja. Anak akan melakukan hal baik di depan kita, tapi di luar sama saja. Oleh karena itu, ya perlunya menyadarkan anak, okay? Melalui bisa dialog secara personal, setiap masuk kelas memberikan kalimat-kalimat motivasi, memberikan contoh, itu salah satu wujud menumbuhkan kesadaran diri pada anak. Nah, selanjutnya di sini ada posisi kontrol guru. Coba kita lihat posisi penghukum. Satu posisi penghukum. Jelas dari kata-katanya berarti guru itu menghukum siswa ketika siswa melakukan kesalahan. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu kayak gini kata-katanya. Ya nak, Mbok, kamu ngerjain tugas melaske Bu Asmi, kayak gitu. Melaske Bu Asmi, kayak nanti jamnya Bu Asmi jangan berisik ya, jangan keluar melaske Bu Asmi. Nanti Bu Asmi dimarahi Pak Akrom. Nah, itu membuat rasa bersalah. Jadi biar anak itu merasa bersalah. Ya nanti aku metu, kok Bu Asmi disenani Pak Akrom, seperti itu. Nah, kemudian sebagai teman berarti memposisikan diri kita itu menjadi teman untuk murid. Jadi bisa jadi tempat curhatnya murid atau dengan bahasa-bahasa pergaulannya mereka menyelesaikan bahasa-bahasa pergaulannya anak-anak itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau itu berdasarkan aturan. Biasanya guru, nak kamu tidak boleh keluar ya. Aturannya tata tertib kita atau baju harus rapi seperti itu. Kamu harus pakaian yang rapi ya. Aturan tata tertib sekolah kita kan anak-anak sekolah harus memakai pakaian yang rapi. Nah, kemudian yang kelima itu sebagai manajer. Sebagai manajer ini mencoba mendekatkan diri pada anak dan melihat kebutuhan dasar anak. Jadi ketika anak melakukan kesalahan tidak langsung dihukum atau tidak langsung sesuai dengan aturannya seperti ini, tapi melihat kebutuhan dasar anak dulu. Nah, ini ada pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh posisi kontrol guru. Seperti kata-kata, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Berarti kamu itu selalu salah. Ini. Itu posisi kita berarti sebagai penghukum. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu bapak ya. Jadi lebih santai. Ini sebagai teman. Kemudian ada juga sebagai pemantau. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Artinya apa? Ketika mendapatkan stiker bintang hari ini kan suatu mendapatkan penghargaan. Ketika mendapatkan penghargaan berarti anak itu sudah melakukan sesuatu kegiatan yang sudah sesuai aturan, sesuai yang diinginkan guru. Itu sebagai pemantau. Nah, kemudian sebagai manajer itu lebih memberikan solusi, menanyakan anak, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, bukan kayak kalau anak kan ada yang iseng nyoba LKS, ya kan kadang kok kamu nyoba LKS dimarahi anaknya, tapi kadang guru lupa memberikan solusinya bagaimana. Nah, kita sebagai manajer itu menanyakan sang anak, kamu sudah menyoba LKS temanmu ini. Nah, apa yang kamu harus lakukan agar memperbaiki LKS temanmu? Disambung Bu, diisolasi. Nanti anak akan
punya solusi-solusi itu, ya. Nah, ini contoh sebagai penghukum juga, kamu selalu yang paling terakhir, paling jelek. Berarti kita jangan sampai sebagai penghukum ya yang memberikan informasi-informasi negatif kepada anak, karena takutnya akan memberikan kesan negatif dan membuat trauma pada anak. Iya. Nah, di sini kita akan belajar segitiga restitusi. Sebagai tadi guru yang berperan dalam posisi manajer itu akan melakukan segitiga restitusi. Ya. Nah, segitiga restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya apa? Jadi ketika guru melakukan segitiga restitusi, anak kan melakukan kesalahan. Kalau guru langsung menghukum sang anak, itu kan akan membuat trauma anak. Anak ada yang menjadi minder, ada yang malah menjadi semakin nakal. Nah, dengan segitiga restitusi itu diharapkan bisa memperbaiki kesalahan anak mereka dan bisa kembali ke kelompok dan menjadi lebih baik lagi karena tadi bisa menghasilkan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, tujuan disiplin positif ini membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memiliki dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur terhadap diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Terus yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi guru memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, awal yang kita lakukan itu pertama menenangkan anak dulu, yaitu dengan perkataan setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, ya. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, Nak. Itu menstabilkan identitas. Jadi biar anak itu biar tenang dulu. Bilang, ya kalau Bapak Ibu guru dulu pernah melakukan, ya Bapak dulu pernah kecil juga, Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Itu menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah bisa dengan kata-kata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Jadi atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berarti kan menanyakan alasan kamu kenapa melakukan itu. Nah, kalau alasannya ingin mendapatkan kesenangan atau apa sih selain perbuatan yang merugikan teman kamu, untuk memperoleh kesenangan kamu itu seperti apa tanpa merugikan orang lain? Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, itu tahap yang ketiga. Menanyakan keyakinan itu kata-katanya bisa nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi kan dari awal kita sudah membuat kesepakatan dengan siswa, dan siswa sudah tahu nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kita lakukan, ya, yang ingin kita capai. Nah, jadi bisa menanyakan keyakinan ke anak. Apa nilai keyakinan kamu yang sudah kamu langgar? Terus apa yang harus kamu lakukan? Terus selanjutnya, nah di sini menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi yang tadi anak merasa gagal sudah melakukan kesalahan, itu membuat sisi positif itu dengan menstabilkan identitas.
Selanjutnya ini kata-katanya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Nah, menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan, ada halangan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya pada posisi gagal memenuhi kebutuhan, mencari perhatian, ingin mendapatkan rasa kasih sayang. Nah, kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak itu dengan tadi menstabilkan identitas. Kemudian tahap yang kedua tadi validasi kebutuhan atau validasi kegiatan yang salah itu membantu murid menjadi basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Jadi validasi kebutuhan itu tadi melihat kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh si anak itu. Nah, ini kata-katanya yang bisa dicoba dilakukan untuk nanti melakukan validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Terus apa yang penting bagi kamu itu seperti apa? Nah, validasi kebutuhan atau tindakan yang salah sama seperti tadi, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kemudian yang menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya dengan perkataan, apa nilai yang kita percaya di kelas, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, itu kita memperoleh pendapat anak. Nah, menanyakan keyakinan, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, silakan Bapak Ibu, mari kita melakukan restitusi dengan cara yang tadi, bahwa kita menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi kebutuhan anak atau memvalidasi kesalahan anak, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan pada anak. Nggih? Siap Bapak Ibu? Siap. Kita coba bareng-bareng nggih. Nah, di sini ada contoh kasus. Bu Santi mendapat tugas luar dari sekolah. Ia tidak dapat mengajar di kelas agar kelas tidak kosong. Bu Santi memberikan tugas mengerjakan soal sosiologi di kelas 12 IPS 4. Keesokan harinya, Ibu Santi mengoreksi tugas murid. Dari kumpulan tugas tersebut, Soleh tidak mengerjakan. Setelah ditanya, ia tertidur di kelas dan tidak mengerjakan soal tersebut. Nah, pertama, kita akan ketika akan melakukan segitiga restitusi, tadi kan langkah yang pertama menstabilkan identitas. Kita sebagai guru berarti ketika menanyai si Soleh, berarti bilangnya bagaimana? Menstabilkan identitas itu membuat yang dia melakukan kegagalan itu menjadi yang positif. Berarti apa kata-katanya?
Ibu pernah melakukan seperti itu, tapi kenapa kamu melakukannya? Seperti itu ya. Jadi membuat kesalahan itu tidak apa-apa, lupa itu tidak apa-apa ya, apalagi tertidur. Karena kan bisa saja si soleh itu dia merasa ngantuk. Nah, kemudian ditanya, langkah selanjutnya validasi kebutuhan. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas ibu? Nah, si soleh kan menjawab dia tertidur. Kita tanya, kenapa kok kamu tertidur di kelas? Terus ngantuk. Kenapa kok ngantuk? Ditanya sampai iya. Nah, sampai si soleh itu mengetahui kesalahan dia apa. Nah, setelah mengetahui kesalahannya apa, kemudian kita bertanya tentang menanyakan keyakinan apa yang sudah soleh langgar dan apa yang harus dilakukan. Baik, jadi seperti itu saja Bapak Ibu tentang disiplin positif. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, karena tidak ada pertanyaan, pripun Pak? Perasaan lagi lah. Oke. Orang mencermati atau mengikuti apa yang disampaikan Bu Asmi tentang disiplin positif, sebetulnya itu memang memang sangat kita butuhkan sebagai seorang guru. Kita kadang menghadapi siswa dengan aneka ragam sifat dan karakternya, dan kita hanya punya satu kata kalau seperti itu. Kalau anak yang tidak mengerjakan PR ya anak itu dablek, anak itu memang malas dan sebagainya. Dengan penjelasan dari Bu Asmi tadi melalui berbagai hal termasuk memenuhi kebutuhan dasar anak ini, materi yang disampaikan menjadi sangat penting, sangat urgen bagi kita sebagai seorang guru. Sehingga ketika menghadapi anak yang dalam tanda petik melanggar aturan, melanggar hukum, kita bisa dengan tepat untuk mencari solusinya. Tidak melulu dengan tindakan kita sebagai penghukum, tapi bisa juga sebagai teman, bisa sebagai manajer, bisa menjadi solusi bagi anak, dan anak itu tidak akan kembali lagi mengulang kesalahan yang sama. Mereka kemudian timbul disiplin positif yang tumbuh dari internal diri sendiri. Hingga yang mohon Bapak Ibu ini materi Bu Asmi sangat penting sekali. Nanti bisa dicobalah untuk dipraktekkan di kelas. Dan yang membuat itu siapa Bu Asmi? Membuat semacam kesepakatan kelas itu apakah wali kelas atau guru yang bersangkutan itu sendiri atau difasilitasi oleh sekolah untuk membuat kesepakatan keyakinan kelas yang itu kemudian menjadi budaya semua kelas dan menjadi budaya setiap siswa, bahkan budaya setiap keluarga besar SMP 2 Paninggaran termasuk guru. Itu gimana cara membuatnya atau cara menyepakatinya yang bisa dilakukan? Demikian Bu. Baik, terima kasih Pak Akram atas penguatannya. Dan pertanyaannya, yang membuat keyakinan kelas itu siapa? Masing-masing guru itu bisa membuat kesepakatan. Jadi kita sebagai guru mapel sebelum memulai pembelajaran, kita di awal jadi di awal kita sudah menyampaikan kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi ketika kita akan melakukan ini, kita kembalikan lagi ke anak-anak. Kesepakatan kelas kita seperti apa? Ketika anak melanggar kesepakatan kelas itu bagaimana? Jadi dari awal kita sudah membuat kesepakatan kelas dengan anak. Bisa dengan guru mapel, bisa di kelas juga. Wali kelas dengan siswanya di kelas juga bisa membuat kesepakatan kelas. Jadi ditempel seperti ini juga nanti bisa ditempel di papan aransi sebagai wujud kesepakatan kelas seperti apa. Tapi selama ini yang kita semua terapkan, ketika ada anak melanggar kemudian disabet pokoknya atau disuruh posap, tidak tepat itu ya? Atau Iya, tepat. jadi itu karena semua kesalahan itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran dan akhirnya dihukum begitu, tidak mencarikan jalan keluarnya bagi anak begitu ya? Iya, betul. Jadi selama ini kalau kita kalau anak berbuat salah terus dipukul, itu berarti
fungsi kita berarti kontrol fungsi posisi guru itu sebagai penghukum ya. Nah, oleh karena itu kita harus dikembalikan lagi dengan kesepakatannya lagi, kesepakatan kepada anak-anak. Ketika anak melakukan seperti apa, konsekuensinya bagaimana, itu disepakati antara guru dan murid, jangan dari guru saja, seperti itu. Apalagi kan dengan posisi sekarang ya, ketika kita melakukan kesalahan, guru melakukan kesalahan, orang tua tidak terima, kan bisa jadi bermasalah kan. Nah, untuk berhati-hati ya kita buat kesepakatan dengan murid kita, bila perlu nanti dengan orang tua atau seperti apa boleh gitu. Nah, untuk kesepakatan sekolah juga bisa Bapak. Jadi kesepakatan sekolah, jadi ada kesepakatan kelas, ada kesepakatan sekolah. Mungkin dari pihak sekolah sudah memberikan ini disampaikan kepada murid dan orang tua. Jadi ketika disampaikan kepada murid dan orang tua, itu kan yang tadinya peraturan akan menjadi kesepakatan bersama. Jadi ketika menjadi kesepakatan bersama dari pihak murid atau orang tua, itu kan tidak bisa menuntut sekolah. Oleh karena itu perlunya ada kesepakatan atau keyakinan, baik keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Seperti itu, ya. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Karena tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya masih ingat pantunnya. Buah rambutan dibeli asih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Bapak.